Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Peringkat api surgawi. Di meja makan, Xiao Yan melirik ke arah pemakan ganas yang duduk di depannya. Saat Xiao Yu makan, gigi peraknya membuat suara berderak. Meringkuk bibirnya, Xiao Yan mengingat perasaan aneh namun indah sebelumnya dan jari tangan kanannya tidak bisa membantu tetapi membelai cekungan telapak tangannya. Duduk di seberangnya, Xiao Yu, yang telah menatap Xiao Yan dengan jahat sepanjang waktu, melihat gerakannya dan wajahnya yang menawan memerah lagi. Melihat dengan aneh Xiao Yu menggertakkan giginya, dan kemudian melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan di dekatnya, Sun Er mengerutkan alisnya karena curiga. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit demi sedikit menelan makanan di depannya. Tatapan Xiao Yan melewati Xiao Yu dan berhenti di tubuh Xiao Ning. Pada saat ini, wajah Xiao Ning dipenuhi dengan kegembiraan, lekuk di mulutnya hampir memanjang hingga separuh wajahnya. Jari-jari dengan ringan mengetuk tepi meja, Xiao Yan, menikmati kemalangan orang lain, berpikir dalam hati, orang ini seharusnya sudah menerima Foundation Elixir, kan? Sedikit yang dia tahu, obat mujarab tidak memiliki banyak efek bagi mereka yang berada di Duan Qi ke-8 atau lebih. Tertawa pelan pada dirinya sendiri, garis pandang Xiao Yan menyapu sekeliling dengan cara yang agak bosan. Melihat ayahnya yang tersenyum, hatinya bingung, makan bersama keluarga, bukankah hanya diadakan pada hari-hari tertentu? Apa yang meriah hari ini? Mungkinkah menghabiskan banyak uang untuk membeli Foundation Elixir adalah acara yang layak untuk dirayakan? Membiarkan imajinasinya menjadi liar, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa makan bersama keluarga ini adalah karena kata-kata yang diucapkan oleh orang berjubah hitam misterius tentang berkolaborasi dengan Xiao Clan jika ada kesempatan. Bekerja sama dengan alkemis tingkat 2 atau lebih tinggi akan memberi mereka keuntungan yang akan membuat mata kebanyakan orang merah karena iri. Bahkan mungkin saja keluarga itu bisa dengan demikian melompat pangkat, naik lebih tinggi dari dua keluarga besar lainnya. Karena itu, tidak mengherankan jika ayah yang biasanya tenang dan tenang akan sangat bahagia. Dan untuk beberapa sesepuh lainnya, mereka bahkan lebih dari itu, menyeringai lebar. Melihat mata tua mereka yang setengah tertutup, terbukti bahwa keberuntungan yang telah jatuh dari langit ini membuat mereka agak linglung. Suasana pesta saat makan bersama perlahan memudar dan setelah melihat gelombang perpisahan ayahnya, Xiao Yan segera melompat dari kursinya. Dia kemudian bergegas keluar dari aula dan langsung pergi ke kamarnya. Tidak lama setelah Xiao Yan pergi, Xiao Yu mengatupkan giginya dan mengejarnya tapi tidak bisa menemukan bayangan apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa menginjak kakinya dengan kebencian dan pergi dengan hati yang dipenuhi amarah. Kembali ke kamarnya dan belajar dari pengalaman pribadinya sendiri, Xiao Yan belum meminta Lao Yao untuk segera memperbaiki obatnya. Setelah menutup pintu dan jendela, dia dengan malas berguling ke tempat tidurnya dan merasa pusing, tertidur. Larut malam, setelah semua orang tertidur, berbaring di tempat tidur, Xiao Yan membuka kedua matanya. Dia dengan bersemangat melompat dari tempat tidur dan mengeluarkan bahan-bahan yang tersembunyi dari lemari. Dengan hati-hati meletakkannya di atas meja, dia menoleh. Melihat ke arah Yao Lao, hantu yang melayang satu kaki dari tanah, Xiao Yan dengan lembut bertanya, "Guru, kamu sudah siap sekarang, kan? Akhirnya Anda belajar bagaimana menjadi sedikit berhati-hati, pil penyulingan membutuhkan lingkungan yang sangat tenang. Jika saya diganggu, akibatnya sangat parah. Saat ini, saya tidak akan merasakan kerusakan akibat balas dendam, tetapi nanti ketika Anda mulai belajar alkimia, jika Anda terus ceroboh, maka saya khawatir Anda akan kehilangan nyawa kecil Anda sedikit lebih cepat daripada nanti." Yao Lao berjalan ke satu sisi meja dan dengan lembut menyentuh setiap bahan dengan telapak tangan arwahnya.
mengangguk sedikit, nada suaranya yang tumpul membawa sedikit keparahan. Menundukkan kepalanya karena malu, Xiao Yan menggaruk kepalanya saat menerima instruksi. Hanya setelah melihat ketaatan Xiao Yan, barulah Yao Lao menghela nafas lega. Dia dengan lesu merentangkan telapak tangannya dan nyala api putih meledak. Dengan persepsi jiwanya yang terus mengendalikan suhu api, Yao Lao memanfaatkan waktu idle dan melirik Xiao Yan yang sedang menatap penuh rasa ingin tahu ke api di telapak tangan Yao Lao. Sedikit ragu-ragu, Yao Lao diam-diam berbisik, jajaran kebanyakan alkemis bisa dibedakan dari warna nyala api mereka. Alkemis biasa memiliki api dengan warna kuning samar. Saat peringkat mereka meningkat, warna api menjadi lebih gelap dan kekuatan api semakin kuat. Setelah mendengar apa yang dibicarakan, Xiao Yan berkedip, menunjuk ke api di tangan Yao Lao dan bertanya, "Kalau begitu guru, mengapa milikmu putih?" "Haha, apa yang saya katakan sebelumnya adalah untuk api alkemis yang biasa terlihat. Namun dalam lingkaran alkemis, selain mengandalkan Douqi sebagai katalisator api, ada juga metode lain." Yao Lao tersenyum dengan sedikit kebanggaan. "Artinya, meminjam api." Meminjam apinya. Itu bukanlah kata-kata yang asing. Dia mengerti apa arti setiap kata, tapi Xiao Yan bingung. Bagaimana seseorang bisa meminjam api yang dibutuhkan untuk memurnikan pil? Itu benar, meminjam api. Mengangguk kepalanya, Yao Lao terkekeh, di dalam dunia tanpa batas ini, ada beberapa api surgawi langit dan bumi. Mungkin nyala api berasal dari dalam meteor yang jatuh dari langit, atau mungkin nyala api berasal dari kedalaman gunung berapi, ditempa melalui ratusan ribu tahun oleh lava. Kekuatan api surgawi ini berkali-kali lebih besar dari kekuatan api yang diciptakan melalui Douqi. Menyaring pil dengan nyala api ini bahkan dapat meningkatkan keefektifan obat. Hanya, api surgawi langit dan bumi ini sangat ganas dan jarang didapat. Dan bahkan jika Anda melihatnya, itu sangat sulit dikendalikan. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari api surgawi ini dan masih gagal mendapatkannya. Bagaimanapun, untuk mengendalikan api surgawi, Anda perlu membawa api ke dalam tubuh Anda, namun, sifat nyala api sangat merusak. Bahkan Magic Gold Diamond yang merupakan salah satu logam terkeras, tidak dapat menahan panas api surgawi dan tubuh manusia Anda yang rapuh. Anda akan membakar diri Anda sendiri hidup-hidup. Oleh karena itu, hanya sedikit pemenang yang beruntung yang dapat, secara kebetulan, memurnikan sejumlah kecil api surgawi. Setelah api bergabung bersama dengan tubuh, tipe orang ini, tanpa kecuali adalah orang dengan bakat luar biasa di dunia alkemis. Tertegun untuk waktu yang lama, Xiao Yan menjilat bibirnya, tatapannya mengamati api putih di telapak tangan Yao Lao dengan cermat dan samar-samar bisa merasakan sensasi sedingin es. Api guru pasti jenis api surgawi, kan? Xiao Yan bertanya. Hehe. Mengangkat apinya, wajah Yao Lao memancarkan cahaya. Dengan mata berkobar, dia berbicara. Dalam masyarakat alkemis daratan Douqi, api surgawi yang dikenal berada di peringkat dalam, peringkat api surgawi. Ada total 23 jenis dan apiku berada di peringkat 11, yang dikenal sebagai api pendingin tulang. Jenis api surgawi ini hanya muncul setiap 100 tahun, ketika gerhana terjadi di persimpangan yin yang sangat dingin dan ekstrim. Api pendingin tulang. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap api putih yang melonjak itu dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.